والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mempunyai sifat pemalu. Rasulullah itu orang yang sangat-sangat pemalu. Malu kepada Allah, malu kepada manusia. Pernah suatu ketika ada sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beberapa hari tidak makan. Saking laparnya tidak kuat nahan. Mau nggak mau, meskipun malu, kita ngadu kepada Rasulullah. Ngadep sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami sedang dilanda kelaparan. Kemudian dibuka jubahnya itu, perut kami sudah kami ganjal dengan 2 batu. Lihat ya Rasul, dilihat oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah balik membuka jubahnya. Saya juga udah lapar beberapa hari ini nggak makan. Dibuka jubah Rasulullah, ada 3 batu, lebih banyak. Itu Rasulullah pun nggak ngadu sama siapa-siapa. Kalau Rasulullah itu mau memanfaatkan pangkat kenabiannya, sudah makmur. Apa yang diinginkan akan terpenuhi. Minta apa sama sahabat akan dicarikan, itu pasti. Tapi Rasulullah itu pemalu. Nggak pernah mengadukan kegundahan masalah dunianya kepada para sahabat. Lapar ya ditahan. Kalau bisa ada pekerjaan juga beliau akan kerja. Pernah melihat cucunya kelaparan, Sayyid Hasan wal Husain 3 hari nggak makan. Kemudian Rasulullah melihat keadaan mereka tidak tega, Rasulullah nggak punya apa-apa juga, Rasulullah keluar cari kerjaan. Di situ Rasulullah menjadi buruh nimba air di kebun kurma. Dan upahnya itu hanya beberapa butir kurma saja. Itu karena Rasulullah punya dasar sifat malu yang sangat tinggi. Rasulullah tidak pernah memanfaatkan pangkat kenabiannya untuk mencari keuntungan dunia. Al-haya, sifat malu ini penting. Di dalam satu hadis dikatakan al-haya wal iman kurina jami'a. Iman dan sifat malu itu selalu bersamaan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Apabila salah satunya itu hilang, maka yang satunya pun ikut hilang. Orang ngaku iman, tapi dia nggak punya rasa malu, maka keimanannya pun ikut hilang. Orang punya rasa malu, pasti imannya itu bagus. Itu selalu bersamaan, sepaket, nggak bisa dipisahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-haya syu'batul iman, syu'batun minal iman. Karena sifat malu itu adalah bagian cabang dari keimanan. Nah, kita kalau mengaku beriman, hendaknya kita itu punya rasa malu. Coba bayangkan kalau seseorang itu nggak punya rasa malu, pasti dia akan mempermalukan orang lain. Pernah punya teman yang gerusah-gerusuh nggak punya rasa malu. Nah, kalau kita itu sedang pergi sama dia, makan sama dia, duduk sama dia, di majelis apapun itu, di perkumpulan apapun itu, kalau kita ngajak teman yang tidak punya rasa malu, pasti kita ikut malu. Dengerin pembicaraannya saja kita sudah malu. Melihat cara makannya saja kita juga ikut malu. Nah, karena apa? Karena dia tidak punya rasa malu. Ustadz, kiai, ulama, kalau dia tidak punya rasa malu, nah, dia akan berbuat sesuatu hal yang di situ akan mempermalukan dan menghancurkan harga dirinya. Ustadz gak punya rasa malu menawarkan dirinya. Pak, ada lowongan khotib gak? Ada yang begitu? Ada. Nah, saya ini kan tahu dunia perustatan. Ustadz kalau gak punya rasa malu, diundang ceramah, minta DP. Itu karena gak punya rasa malu. Ada banyak sekali. Ustadz kalau gak punya rasa malu, ceramahnya ada tarifnya. Kalau gak sekian gak mau datang. DP-nya kurang saja, gak mau datang. Nah itu naudzubillah naudzubillah, mereka menjual agamanya tanpa rasa malu kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pejabat pun kalau tidak punya rasa malu, nah kita lihat sendiri, pejabat yang nggak punya rasa malu mengobrol janji, mengobrol kebohongan dengan entengnya saat kampanye, janji-janji yang begitu tinggi. Kalau tidak terpenuhi janjinya, ya biasa-biasa saja, nggak punya rasa malu. Dan itu kita lihat di depan mata kita. Kita kalau nggak punya rasa malu sama Allah, sama Rasulullah, akhirnya apa? Selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya guru Syekh Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur Al-Balaghi. Beliau ini rasa malunya kepada Allah sangat luar biasa. Sehingga saat beliau itu mandi saja di kamar mandinya sendiri,
Tidak pernah menanggalkan seluruh bajunya, tidak pernah. Pasti pakai sarung. Itu sendirian di kamar mandinya sendiri. Ulama besar. Kalau kita kan nggak ada orang. Nah, karena kurangnya rasa malu. Kalau seseorang itu di saat dia sendirian saja, mandi di rumahnya saja, tidak berani untuk menanggalkan seluruh bajunya, bagaimana kira-kira? Apakah dia berani melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Sepertinya itu sangat-sangat berat sekali. Wong dia menanggalkan bajunya saat mandi saja tidak mau, apalagi menerjang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tingkatkan rasa malu kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jangan nanti kita itu mempermalukan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah mendapatkan keutamaan kebaikan yang begitu besar, diangkat, ditakdirkan, dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Umat datang belakangan masuk surganya duluan. Umat yang paling mudah hisabnya, umat yang paling mudah hukum-hukum syariatnya. Kalau umat-umat terdahulu itu hukumannya itu berat sekali. Di saat mereka melakukan pelanggaran, ada yang disuruh untuk membunuh dirinya sendiri. Ada yang di saat bajunya itu terkena najis, bukan dicuci untuk mensucikannya, dipotong, dihilangkan. Tapi kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keringanan dan keutamaan. Maka oleh karena itu jangan pernah mempermalukan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Rasulullah itu akan menjadi penghulunya manusia di akhirat. Disuruh mencari mana umatmu wahai Muhammad, panggil. Kira-kira perilaku kita, akhlak kita sesuai dengan akhlak yang diajarkan Rasulullah atau tidak? Kalau tidak, betapa malunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu selalu munculkan, tanamkan sifat malu di dalam diri kita. Jangan sampai kita itu mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan orang lain. Mempermalukan diri sendiri saja tidak boleh, apalagi mempermalukan orang lain. Selalu tanamkan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Di mana saja Allah selalu melihat. Baik itu di tengah hutan, di tengah lautan, di kamar sendiri, tanamkan. Kalau sudah muncul rasa malu itu, tentunya kita akan tidak mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu mudah bermaksiat? Karena merasa malunya itu sedikit sekali kepada Allah. Wong Allah itu pun juga zat yang sangat-sangat pemalu. Allah itu adalah zat yang sangat-sangat pemalu. Banyak di dalam riwayat hadis dikatakan, di antaranya salah satunya apabila ada seorang hamba itu berdoa minta memohon kepada Allah, kemudian dia membalikkan tangannya menarik, Allah itu malu apabila tidak mengabulkan doa-doanya. Malu Allah itu melihat ada hambanya berdoa, mengibah, menangis, kemudian hambanya itu kembali tidak membawa apa-apa. Itu Allah itu malu sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita itu tidak sabar bahwa doa itu ada yang langsung dikasih secara kontan, ada yang ditangguhkan terlebih dahulu. Cuman kitanya saja yang meminta banyak tidak punya rasa malu. Maunya harus segera. Kadang-kadang merasa bahwa kita itu tidak diberi apa-apa. Padahal sudah banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Akan tetapi kita karena sedikitnya rasa malu sehingga sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya selalu orang lain. Oh, si fulan punya ini, si fulan punya itu, saya tidak punya apa-apa. Seakan-akan merasa bahwa Allah itu tidak memberikan apa-apa terhadap dirinya. Padahal apabila ditimbang satu bola matanya itu dihargai, ada yang membeli 10 miliar, mungkin tidak dikasihkan. Ada yang membeli jantungnya itu dengan harga 1 triliun, mungkin tidak dikasihkan. Bukankah itu adalah kekayaan yang luar biasa? Akan tetapi kan sedikitnya rasa malu di dalam hati kita, kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak adanya rasa malu kepada Allah. Minta terus, sedangkan apa yang engkau berikan kepada Allah? Mana pengabdianmu? Mana ibadahmu? Wong ibadah saja kita masih malas-malasan, bermaksiat setiap saat. Karena apa? Karena sedikitnya rasa malu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam hati kita, diri kita rasa malu itu, sehingga kita tidak mengecewakan Allah, tidak mengecewakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, anak cucu kita, Allah karuniakan kepada kita keturunan yang soleh dan solihah. Allah angkat segala macam penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.